Video ini merupakan bagian ketiga dari topik sinyal fisiologis dalam tubuh manusia. Dalam melakukan pengukuran dan analisa sinyal fisiologis, kita perlu mengerti karakteristik dari sinyal terlebih dahulu. Bagaimana cara mengkarakterisasi sinyal? Pertama, dapat dilakukan berdasar variabel waktu dan nilai. Sinyal dalam tubuh kita pada umumnya merupakan sinyal analog. Artinya memiliki nilai pada setiap level dan saat atau kontinu. Pada gambar di bawah ini, garis abu-abu menunjukkan contoh sinyal analog, di mana dia memiliki nilai pada setiap waktu dan dapat mengambil nilai pada level berapa saja. Contohnya, tekanan darah dapat dihitung pada detik pertama, ke-5, ke-5,3 maupun ke-5,21. Dan nilainya pun dapat berada di range yang berubah-ubah. Namun untuk menyederhanakan pengukuran dan analisa, pada umumnya sinyal analog ini dikonversikan menjadi sinyal digital, sehingga memiliki nilai hanya pada level dan selang tertentu, yaitu sinyal diskrit. Hal ini dilakukan melalui proses sampling. Gambar di tengah menunjukkan ilustrasi proses sampling. Misalnya, tekanan darah dapat diukur 1 jam sekali, sehingga kita mengetahui tekanan darah pada jam pertama, kedua, dan ketiga. Dalam hal ini, sinyal tekanan darah sudah menjadi sinyal diskrit dalam hal waktu. Hal yang sama dapat dilakukan dalam hal level pula. Misalnya, sinyal resolusinya hanya pada satuan bilangan bulat, sehingga tekanan darah diukur pada umumnya misalnya 120/80. Bukan 120,5 atau 80,37. Selain sifat analog dan digital, sinyal tubuh ada yang berupa sinyal periodik atau berulang secara teratur, seperti sinyal EKG, maupun yang tidak periodik. Secara penggambaran statistik, sinyal dapat berupa deterministik, yaitu setiap waktu dapat didefinisikan dengan suatu persamaan matematis, maupun bersifat stokastik, sehingga sinyal hanya didefinisikan dengan parameter statistik tertentu. Pada umumnya, sinyal tubuh bersifat stokastik, walaupun dapat disederhanakan menjadi sinyal yang semi-deterministik. Sebagai contoh lagi, sinyal EKG. Berikut adalah contoh beberapa besaran sinyal fisiologi, dari tekanan darah, EKG, sampai potensial listrik dari saraf. Begitu pula dengan range frekuensinya setelah beberapa sensor atau metode pengukurannya. Secara umum, sifat sinyal fisiologis memiliki besaran atau amplitude yang sangat kecil, frekuensinya juga rendah, sinyal jarang deterministik, dan akan berbeda untuk setiap orang walaupun memiliki range normal tertentu. Selain itu, jenis sinyal beraneka ragam sehingga membutuhkan transduser khusus. Tidak semua sinyal fisiologis dapat diakses langsung, dan hampir selalu terdapat noise atau sinyal yang tidak diinginkan dalam pengukuran. Sekarang kita masuk pada pengukuran sinyal fisiologi. Seperti kita bahas sebelumnya, sinyal yang diukur bentuknya berbeda-beda, sehingga terjadi konversi antara bentuk sinyal menjadi data yang bisa diukur, misalnya dari gaya menjadi sinyal listrik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut transducer. Selain itu, sinyal fisiologis ada yang digenerasi secara pasif maupun aktif. Dan ada yang dapat diakses secara langsung maupun tidak langsung, dan invasif maupun tidak invasif. Berikut adalah diagram blok umum dari langkah pengukuran sinyal fisiologis. Dari proses fisiologi tertentu, dilakukan akuisisi dan konversi sinyal melalui transducer. Lalu, sinyal yang ada karena karakteristiknya, baik dari segi frekuensi, besar, maupun noise, perlu diproses, misalnya melalui proses amplifikasi dan filtering. Setelah itu, barulah dilakukan tampilan, analisa, dan penyimpanan sinyal.
Berikut adalah beberapa contoh instrumen akuisisi sinyal fisiologis, dari peralatan pengukuran sampai peralatan perekaman.